aja. Dari mana Mas tadi? Habis dari sekolah Pak. Di sekolah belajar tentang apa aja tadi di sana? Belajar tentang banyak. Hari ini ada 5 mata pelajaran. Yang pertama itu pagi-pagi udah dikasih fisika. Fisika itu menghafal rumus yang baru diketahui sama latihan soal. Yang kedua langsung juga berat lagi nih Mas, tapi saya agak bisa mengenai matematika karena ada perhitungan tentang bunga dan lain sebagainya. Yang ketiga itu melukis pelajaran seni budaya, melukis dengan keterampilan yang masing-masing. Yang keempat itu pada pelajaran sejarah, itu menghafal tanggal-tanggal atau peristiwa-peristiwa kemerdekaan Indonesia. Yang kelima ini siang-siang malah olahraga ini. Oh, ya. Gak senang ya olahraga, gak suka. Oh, Dunia gini. dari beberapa mata pelajaran tersebut yang Masnya tidak disukai itu di olahraga itu lagi. Iya. Yang siang-siang. Kembali dari topik pembahasan kita bahwa tadi malam kan Masnya menghubungi saya tentang ingin konseling pada saya mengenai perihal apa Mas? Mengenai perihal masa kedepannya saya untuk masuk perkuliahan di jurusan apa. Saya sudah menemukan PTN-nya tapi jurusan saya belum tahu. Jadi Mas Jalal ini sepertinya gelisah, bingung terkait dengan pemilihan jurusan dalam perkuliahan nantinya. Jadi Mas Jalal sudah tepat menemui saya dalam proses konseling ini. Mungkin sesi konseling ini akan berjalan 20 sampai 30 menitan, dan konseling ini kami sebagai konselor menerapkan beberapa asas dalam BK, yakni asas yang pertama asas kerahasiaan, yang mungkin dengan asas kerahasiaan ini hanya kami berdua yang mengetahui akan permasalahan Mas Jalal mengenai permasalahannya. Dan yang kedua asas kesukarelaan, di mana Mas Jalal dengan sukarela ikhlas kesini tanpa ada tekanan dari siapapun. Dan yang terakhir itu asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini akan menjadikan konseling ini berjalan efektif atau tidaknya tergantung dari asas keterbukaan ini, di mana meminta dari konseling yakni Mas Jalal sendiri agar dapat berbicara, mengungkapkan hal yang sesungguhnya terkait masalah yang sedang dihadapi. Jadi langsung saja, yang selanjutnya Mas Jalal itu bingung dalam perihal pemilihan jurusan itu kenapa? Makanya masalahnya saya belum mengetahui bakat saya apa, dan minat saya itu belum terjelajahi sampai jadi Mas Jalal belum mengetahui tentang bakat, minatnya belum terjelajahi tentang dirinya sendiri. Mungkin apa yang dirasakan Mas Jalal sekarang itu seperti apa? Sebenarnya saya ingin memperbaiki lingkungan di Indonesia ini dengan masuk dengan teknik lingkungan, tetapi di teknik lingkungan itu tidak banyak menampung mahasiswa atau mahasiswi yang ada
dan tidak ada alumni dari sekolah saya. Itu yang mempengaruhi sangat sulit dan saya bingung untuk masuk dengan nilai saya yang pas-pasan ini, dan ini yang membuat saya bingung sekali. Kakak saya juga belum tergali, kurang, belum tahu apa, dan makanya saya kesini. Iya, dalam proses konseling ini nanti kami dalam diskusi tentunya akan mencari pemecahan masalah atau pengentasan masalah atas apa yang Mas Jalal alami saat ini. Jadi kebingungan itu dimulai dari Mas Jalal sendiri yang belum mengetahui minat maupun bakat yang ada dalam diri Mas Jalal itu sendiri. Jadi dalam menanggapi hal itu, Mas Jalal mengapa sudah berkepikiran untuk masuk ke jurusan teknik lingkungan? Apakah apakah selain teknik lingkungan itu ada gambaran lain untuk masuk ke jurusan lain atau perguruan lain yang diminati Mas Jalal itu apa saja? Ya, perguruan tinggi negeri yang saya minati itu di dalam negeri saja, seperti UNES, Undip, dan Polines. Karena jika saya berkuliah di luar kota, maka biaya hidupnya berbeda, bisa jadi lebih tinggi, yang membebani keluarga, yang bisa membebani keluarga. Makanya saya memilih universitas tersebut. Nah, dan kenapa saya memilih teknik lingkungan? Karena saya tertarik dengan lingkungan dan saya tertarik dengan pelajaran biologi, mencari solusi untuk lingkungan di Indonesia ini untuk lebih baik. Dan jurusan lainnya awalnya saya kedokteran, mau kedokteran gigi, tapi itu biayanya mahal sekali. Untuk peralatannya, untuk praktek-prakteknya, jadi saya palingkan ke teknik lingkungan. Karena dokter gigi itu biayanya mahal di universitas negeri atau swasta pun kalau praktek. Mungkin Mas Jalal apakah sudah berdiskusi pada kedua orang tua mengenai jurusan yang Mas Jalal ambil itu? Kalau teknik lingkungan sudah, dan kedokteran sudah. Kedokteran malah nggak boleh karena biayanya mahal, kan saya hidup dari keluarga kecukupan, jadinya berat kalau masuk kedokteran gigi karena biaya setiap prakteknya itu mahal. Jadinya saya berbicara kepada orang tua untuk teknik lingkungan, tetapi saya lihat di teknik lingkungan itu tidak ada alumni dari sekolah saya. Apakah saya bisa masuk itu menjadi saya pesimis karena nilai saya yang tidak pas-pasan ini. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk tidak kedokteran gigi karena mahal biaya prakteknya. Dan saya tertarik dengan biologi, saya minat dengan biologi, dan saya minat untuk mengurusi lingkungan di Indonesia ini. Jadi saya berpaling ke teknik lingkungan dan sudah dibicarakan pada orang tua saya dan boleh. Jadi kesimpulan sementara itu mungkin Mas Jalal sebelumnya ingin ke kedokteran, pendidikan kedokteran, namun karena biayanya terlalu mahal dan tidak diperbolehkan oleh orang tua, maka Mas Jalal mengambil alternatif lain yang Mas Jalal sukai, yakni teknik lingkungan. Begitu ya Mas? Dari teknik lingkungan itu mungkin prospek kerjanya yang ke depan itu atau jenjang karirnya itu seperti apa? Apakah Mas Jalal sudah mengetahui? Saya agak tidak mengetahui sih, Pak. Karena itu teknik lingkungan, saya memperbaiki lingkungan di berbagai pabrik atau gimana ini saya belum tahu progresnya secara luas. Terus makanya saya bingung atau milih
jurusan lainnya yang prospek kerjanya lebih itu juga bingung, juga nggak tahu, belum tahu gambaran prospek yang luas tentang berbagai jurusan yang ada di perkuliahan, belum tahu sih. Oh, jadi maksudnya bingung terkait jurusan yang pada dasarnya belum mengetahui prospek kerjanya. Jadi mungkin masalah ada niatan atau minat bakat masalah bisa menggali minat yang mungkin cocok dari masalah sendiri, dari jurusan yang mungkin masalah nanti ambil. Bingung karena memilih jurusan itu memang wajar. Seperti saya dulu ya sama memilih jurusan bingung, dan akhirnya diarahin orang tua untuk ke sekolah perguruan tinggi swasta karena tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi saya kuliah di Universitas PGRI Semarang jurusan buka ya. Jadi maksudnya itu bingung terkait memilih jurusan ya. Sebenarnya jurusan apa yang diminati saat ini, mungkin itu bisa diceritakan, Mas? Jurusan yang saya tertarik saat ini atau diminati itu boleh saya masuk teknik karena minat saya itu belum tahu. Saya kalau mengerjakan sesuatu itu ya kalau senang ditekuni, kalau tidak saya akan merasa ya tahu tidak untuk seperti olahraga saya kan nggak tertarik dengan olahraga. Walaupun teknik itu berat, tapi saya yang ingin membuat sesuatu. Dan selain teknik ada jurusan IPA yang dapat menjelajahi semua dunia untuk lingkungan, biologis, mikroorganisme atau ilmu pengetahuan alam yang lainnya. Sekarang bingung mau jurusan itu atau salah satu itu, antara teknik atau IPA. Baik, berarti masnya bingung di antara teknik dan fakultas biologi tadi, fakultas jurusan IPA itu. Jadi dari kedua jurusan itu mungkin bisa menjadi pertimbangan lagi untuk digali mengenai kedepannya itu akan menjadi seperti apa bila memasuki salah satu dari teknik tadi. Teknik tadi kan menuai prospek kerja yang mungkin yang banyak akan Anda menjadi seperti apa itu dalam teknik itu kan terbagi berbagai banyak teknik kan, Mas. Seperti teknik kimia, teknik industri, lingkungan, teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan itu menurut saya prospek kerjanya luas, Mas. Dan untuk teknik lingkungan tadi bisa menjadi di kedepannya bisa menjadi dosen, bisa mengenai teknik lingkungan atau biologi yang masnya tadi mungkin ambil, jadi dosen, jadi ASN di Kementerian Lingkungan, bisa jadi
pengelola atau pencegahan dari industri limbah atau pengelolaan limbah konservasi lingkungan bisa Mas. Itu kerjanya di antara kedua jurusan itu tadi luas sebenarnya Mas. Tapi kembali lagi kan kita mungkin tidak tahu nanti bebannya akan menjadi seperti apa kan ya, kita pasti belum tahu itu sudah rencana Tuhan. Jadi menanggapi kebingungan Masnya antara kedua jurusan tadi, Masnya mungkin lebih cenderung ke apa jurusan apa yang mungkin membuat Masnya itu lebih enjoy, lebih senang untuk menjalani dalam jurusan tersebut. Menurut saya lebih senang kalau jurusan teknik karena ada percampuran fisika dan biologi di sana yang bisa saya Fisika, teknik lingkungan yang bisa ada fisikanya dan ada biologinya digabung jadi solusi dapat menjadi sebuah solusi berbagai masalah di Indonesia ini untuk perbaikan lingkungan di Indonesia ini kedepannya saya mau begitu bisa di Kementerian Lingkungan bisa di dinas lingkungannya itu mereka teknik lingkungan ya, mau cenderung ke teknik lingkungan ya. Di dalam jurusan teknik lingkungan tersebut mungkin dalam perkuliahannya nanti seperti apa, mata kuliahnya nanti seperti apa, apakah Masnya sudah tahu? belum tahu secara mendalam Pak. Saya tahunya ya ada campuran universitas seperti ada kuantum mekanika kayaknya sebenarnya ada tapi juga tidak tahu juga karena itu fakultas lingkungan itu fakultas tidak semua di universitas ada jadinya saya tertarik dengan fakultas teknik lingkungan tersebut belum tahu secara mendalam lalu apa yang tadi kan lalu yang menjadikan Anda tertarik karena ada percampuran biologi di dalam teknik lingkungan itu ya. Ya mungkin itu sudah menjadi salah satu opsi dari menjawab atas kebingungan Masnya, Mas Dara, atas permasalahan kali ini. Untuk pandangan selanjutnya perasaan Mas Jalal setelah nanti mengambil teknik lingkungan itu bagaimana? Saya berusaha menekuni jurusan tersebut untuk menyenangi jurusan tersebut agar cepat lulus dan bekerja di sesuai bidang tersebut sesuai kondisi yang ada di Indonesia dan memperbaiki kondisi di Indonesia hanya pandangannya terus giat belajar terus untuk masuk ke teknik lingkungan tersebut pandangannya saya harus bekerja harus lulus dengan maksimal 4 tahun lah untuk dapat bekerja di bidang lingkungan dan perasaan saya senang terima kasih semoga saya bisa terima ke teknik lingkungan seperti ini masa depan ini dan rencana apa Mas Jalal dalam ingin memasuki jurusan teknik tersebut atau mau melalui SNBP atau yang jalur
dia jalur mandiri atau gimana Mas Jalur mau masuk di teknik lingkungan? Rencananya ini kalau bisa saya masuk SMDP kayaknya susah karena tidak ada alumni, dan saya berusaha belajar terus untuk masuk ke jurusan itu lewat SMDT berbasis tes. Saya akan berusaha bimbel atau yang lainnya belajar mandiri mungkin dapat terima di Fakultas Teknik Lingkungan ini. Jadi, Saya tidak mengincar banyak, tidak ikut mandiri. jadi maksudnya Itu ini terlalu mahal ikut SNBP. SNBT. Kalau belum keterima ke SNBP, kalau SNBP-nya ada opsi lainnya nanti bisa bicarakan sama orang tua. Prospek kerjanya begini. Karena usaha Anda dalam memasuki teknik jurusan teknik lingkungan tersebut melalui SNBT, maka apakah ingin melanjutkan bila SNBT itu belum bisa menerima atau maksudnya belum keterima masuk ke jurusan teknik lingkungan tersebut melalui SNBT, apakah Masnya ingin masuk ke melalui jalur mandiri atau bagaimana Mas? Enggak, saya tidak memaksakan ke jurusan itu. Banyak ada fakultas swasta lain yang saya minati tapi tidak terlalu saya inginkan. Tapi jika terpaksa ya sudah. Untuk alasan mengapa Mas Jalal tidak ingin masuk ke jurusan teknik lingkungan melalui jalur mandiri, menurut pengalaman Mas Jalal itu mengapa dan bagaimana? Setahu saya jalur mandiri itu uangnya banyak, tinggi-tinggian uang lah. Uang yang tertinggi itu uang yang lolos, dan saya kan dari keluarga yang berkecukupan. Jadinya tidak disarankan oleh orang tua mengelola jalur mandiri, dan tidak diperbolehkan lah, tidak, lebih ke swasta saja daripada lewat jalur mandiri yang SPP-nya tinggi. Baik, saya mengapresiasi atas keputusan yang Mas Jalal ambil, ingin masuk ke jurusan teknik lingkungan melalui SNBT. Bila nanti SNBP tidak terima, Mas. Jadi untuk konseling kali ini mungkin kebingungan yang dialami Mas Jalal sebelumnya apakah sudah menurun atau nambah bingung Mas? Alhamdulillah sudah menurun, karena sudah saya pasti akan tekun untuk belajar. Baik, saya juga mengapresiasi atas usaha Mas Jalal ingin memasuki teknik lingkungan dengan lebih belajar, meluangkan waktu untuk mengurangi bermain, berfokus pada masa depan. Itu merupakan hal yang harus dan pasti Mas Jalal lakukan. Semoga kedepannya dengan pilihan Mas Jalal tersebut dapat menjadikan Mas Jalal lebih menjadi seseorang yang
nantinya bermanfaat bagi masyarakat seperti yang disampaikan majalah tadi. Tujuan dari ingin memasuki teknik lingkungan tadi katanya ingin memperbaiki lingkungan di Indonesia. Dari konseling ini apa yang akan majalah rencanakan ke depannya itu seperti apa? Setelah konseling ini saya akan giat belajar mencari prospek kerja untuk teknik lingkungan itu apa, belajar giat untuk masuk SNBT ya, agar lolos lewat SNBT, karena SNBT itu nilai saya juga pas-pasan dan tidak ada alumni saya yang masuk ke teknik itu karena baru, jurusan baru, dan hanya di beberapa universitas saja. Kedepannya semoga ya saya dapat terus bisa menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa dan orang tua, dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa dan negara. Ya seperti itu semua. Jadi untuk kedepannya majalah ingin lebih giat belajar. Ya, mungkin belajar untuk lolos SNBT dapat diterima. Mungkin apa yang dirasakan majalah setelah konseling ini itu seperti apa? Yang saya rasakan itu alhamdulillah sudah menurun kebingungan saya, dan saya lebih ke jurusan teknik lingkungan saja. Saya akan belajar dan berdoa agar dapat masuk ke jurusan teknik lingkungan. Berarti rasanya sudah lega gitu. Sudah lega. Bahasanya dari sesi konseling kali ini dapat kita ambil kesimpulan mengenai permasalahan akan kebingungan majalah tadi dalam memilih jurusan dan perguruan tinggi yang nantinya majalah akan tempuh. Tadi kebingungan itu diawali oleh belum tahunya majalah mengenai bakat dan minat yang dimilikinya. Lalu kemudian kebingungan itu berlanjut saat majalah ingin masuk ke jurusan teknik atau teknik lingkungan, hingga kemudian tadi majalah juga menginginkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang dekat dengan rumah, dikarenakan untuk yang di luar kota orang tua tidak merestui ya. Hingga tadi akhirnya majalah mengambil keputusan sendiri yang berlandaskan atas sukanya majalah akan mata pelajaran biologi, yakni dengan mengambil teknik lingkungan ya. Nah, dari mengambil teknik lingkungan itu tadi didasari oleh ingin menjadikan Indonesia itu negara yang terhindar dari berbagai masalah lingkungan seperti sampah, limbah dan lain sebagainya. Dan tadi juga dikatakan oleh majalah sebelum menginginkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pada jurusan teknik lingkungan, majalah juga bercerita berkeinginan untuk masuk
ke fakultas kedokteran. Namun karena tidak direstui oleh orang tua dan karena masalah biayanya yang terlalu tinggi, sehingga Mas Jalal tadi berpikir lalu berkeinginan untuk kuliah pada jurusan teknik lingkungan. Di sini saya selaku konselor hanya mengarahkan atas kebingungan Mas Jalal yang selama ini. Selebihnya itu keputusan Mas Jalal, semoga dapat Mas Jalal pertanggungjawabkan sendiri, karena di sini saya hanya mengarahkan, jadi tidak atas dasar saya menyuruh Mas Jalal masuk ke fakultas manapun. Itu saya serahkan sepenuhnya keputusan itu pada Mas Jalal. Mungkin sesi konseling kali ini sudah dapat kita cukupkan atau sudah Mas? Atau masih Sudah cukup mungkin saja. nanti pada rencana pertemuan selanjutnya yang mungkin bisa kita ngobrolkan lagi mengenai. Terima kasih, sudah cukup saja. Saya akan konseling, saya akan mengonsultasikan kepada orang tua saya saja. Baik, saya mengapresiasi atas apa yang nantinya akan dilakukan oleh Mas Jalal ke depannya, yakni dengan mengobrolkan kembali atas hasil diskusi sesi konseling kali ini pada orang tua Mas Jalal. Jadi untuk konseling kali ini saya cukupkan dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dalam sesi konseling ini. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya dalam menceritakan permasalahan yang dialami Mas Jalal. Mungkin Mas Jalal kalau ada kegiatan yang lain bisa dipersilahkan. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.